Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada kita, dan alhamdulillah insyaallah kita kali ini insyaallah akan mengkaji jejak-jejak Nabi kita, yaitu hadis Nabi yang disusun oleh dalam satu kitab yang disusun oleh Imam Nawawi rahimahumullah, yaitu hadis Arba'in Nawawiyah. Dan insyaallah hari ini kita akan mengkaji hadis yang ke-23. An Abi Malik Haris bin Asim As'ari al-As'ari radhiyallahu anhu, dari Abi Malik Haris bin Asim al-As'ari radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman, kebersihan itu sebagian dari iman atau separuh dari keimanan. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, dan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamlanil au tamla, dan subhanallah walhamdulillah memenuhi tamla ma baina samawati wal ard, yaitu ruangan antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, dan salat itu adalah cahaya. Wasadaqatu burhan, dan sedekah itu adalah burhan, bukti. Kemudian wasoburu dhiya, dan kesabaran itu adalah sinar. Wal Qur'anul hujjah, dan Quran adalah hujjah, hujjatul laka, hujjah bagimu, au alaika, atau hujjah bagimu, ya, laka itu untukmu, dan atau alaika, atau justru akan memberi, jadi hujjahnya bisa hujjah yang membela atau kemudian tidak membela. Kulun nasin, setiap manusia, yaghdu wa ba'i'un nafsahu, setiap manusia ini melakukan amalan menjual nafsahu, dirinya. Famu'tikuha, ada yang menjerumuskannya, au mubikuha, atau yang ada yang membebaskannya. Famu'tikuha, ada yang membebaskannya, au mubikuha, atau yang ada pula yang menjerumuskan dirinya ke dalam si neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada beberapa lafal hadis. At-tuhur, perbuatan untuk menghilangkan hadas. Kemudian ada syartu, syartu ini separuh atau sebagian. Kemudian alhamdulillah, pujian bagi Allah. Al-mizan, ini timbangan. Kemudian subhanallah, masjid Allah. As-salatu nur, salat artinya memberikan petunjuk pada perbuatan baik. Burhan itu dalil atau bukti. Kemudian as-sabru, sabar ini di sini juga katakan adalah menahan diri dari yang dia inginkan, atau membawanya pada suatu yang memberatkan, atau kemudian tetap teguh pada kebenaran walau berat. Kemudian ada dia itu adalah dhiya, itu adalah cahaya. Jadi was-sabru dhiya, sabar itu adalah cahaya. Kemudian hujjah adalah dalil, memberi petunjuk yang dapat membela kita. Kemudian ada yakhdu, yakhdu ini berangkat pagi, gasik, bangkit pagi buta. Kemudian bai'un nafsi, manusia adalah menjual dirinya, bai'u nafsihi. Kemudian mu'taqaha, melepaskan diri dari kehinaan di dunia. Ada mubiquha, adalah menjual dengan kecelakaan dengan berbuat maksiat.
Isi kandungan hadisnya yang pertama adalah hadis ini memiliki hikmah yang lengkap, di mana Nabi memberikan petunjuk dengan ucapan yang singkat dan padat, namun banyak beliau menyampaikan nasihat kepada para sahabatnya dengan lafal yang jelas dan ringkas. Namun perkataan ini mencakup segala atau mencakup banyak hal, itulah yang banyak kebaikan dan juga sikap hati-hati dari setiap keburukan tanpa ada hal yang rumit atau cacat makna. Dan hadis ini mencakup nasihat yang luhur dan hikmah kenabian yang sangat sempurna. Ini adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah dan nasihat agung yang sangat mulia. Kemudian toharah merupakan syarat sahnya ibadah, dan tanpa cinta kepada Allah Ta'ala, Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada manusia, kepada kaum muslimin, bahwa apa yang dilakukan oleh orang mukmin dalam mensucikan badan dan pakaiannya sebagai persiapan untuk ibadah memiliki pengaruh yang kuat terhadap ruh dan keimanannya. Ini adalah dan di sini dikatakan atau huruf satrul iman, setengah keimanan. Maksudnya adalah bahwa Rasulullah menjelaskan tentang pahala dari bersuci ini seperti wudhu dan bersuci lainnya. Ini pahalanya itu berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala dan setara dengan setengah pahala keimanan. Ini karena keimanan itu menghapus dosa-dosa besar dan dosa kecil yang telah lalu, dan taharah ini khususnya wudhu, ini juga akan menghapus apa yang telah lalu dari dosa-dosa kecil. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, man tawadha, barang siapa yang wudhu fa ahsanal wudhu kharajat khotoyahu, yang mengihsankan wudhunya, kharajat kemudian kharajat khotoyahu, niscaya akan dikeluarkan kesalahan-kesalahannya min jasadi, dari jasadnya, hatta tahruja, sehingga keluar, hatta tahruja min tahtil adhfari, dari bawah kukunya. Nah, ini karena keimanan itu mensucikan batin dan kotoran-kotoran jiwa atau maknawi, dan sementara taharah ini mensucikan kotoran yang terlihat oleh mata. Dan oleh karena itu ciri seorang mukmin pada hari kiamat kelak adalah sebagaimana disabdakan oleh Nabi bahwa memiliki wajah putih berseri, gitu ya, bekas min asari wudhu, dari bekas wudhu, gitu ya. Dan kita diperintahkan untuk kemudian memperlebar cahayanya, cahaya kita di hari kiamat. Ada yang menjelaskan bahwa iman dalam hadis ini adalah sholat, sebagaimana Allah juga mengatakan sholat ini sebagai iman. Artinya bahwa ketika menghadap Allah, gitu ya, maka taharah ini sebagian dari keamanan atau setengah dari sholat, karena taharah adalah salah satu syaratnya sholat, sahnya sholat. Nah, tergantung ya, yang menggantungkan sahnya sholat adalah benarnya taharah seorang. Kemudian berikutnya, wudhu adalah salah satu kunci masuk ke dalam surga. Sholat adalah penyelamat dari neraka dan jembatan menuju surga. Adapun taharah adalah kunci dari sholat, sehingga dia menjadi jalan perantara menuju surga. Dan menurut Imam Muslim, seorang muslim itu yang berwudu lalu menyempurnakan wudunya, kemudian dia bangkit dan melaksanakan sholat 2 rakaat dan menghadapkan sepenuh hati dan wajahnya, pasti dia akan masuk surga. Ini adalah apa yang disampaikan oleh Imam Muslim.
Kemudian diriwayatkan juga ma minkum min ahadin, tidaklah satu di antara kalian yatawaddo, berwudu, falyablugh, kemudian menyempurnakan au yusbi al wudu, wudunya, kemudian summa yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, membaca doa setelah wudu, illa futihat, kecuali dibukakan lahu baginya abwa bajana, pintu-pintu surga, samawati, dan langit, dan baginya kedelapan ada pintu surga, dan yadkhulu asyhadu an la ilaha illallah muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabal jannah, maka akan dibuka pintu-pintu surga sama niyata yang berjumlah 8 pintu surga. Yadkhulu min ayyiha syaa, dan dia dipersilakan untuk masuk dari pintu yang mana saja. Kemudian di antara sifat keimanan, wudhu ini adalah sifat keimanan yang tersembunyi. Tidak ada yang melihatnya kecuali seorang mukmin, gitu ya. Dan ini tidak tampak dan cukup menyulitkan bagi seorang untuk membedakan orang yang wudhu dan orang yang tidak berwudhu. Dan orang berwudhu ini adalah orang yang lebih dahulu masuk surga. Sebagaimana sabda Nabi, gitu ya, hai Bilal, sebab apa engkau mendahului masuk surga, ini ya. Hadis yang sangat populer terkait dengan Bilal. Bilal menjawab, ya Rasulullah, tidaklah aku mengumandangkan adzan kecuali terlebih dulu aku sholat 2 rakaat, dan tidak lalu berhadas kecuali saat itu pula aku berwudu. Jadi Bilal ini adalah orang yang selalu menjaga wudunya. Nah, maka kemudian dia terumpahnya mendahului masuk ke dalam, suaranya terumpahnya sudah di dalam surga. Kemudian yang berikutnya, toharoh itu adalah amanat. Apa maksudnya? Ya, Rasulullah SAW bersabda, salat 5 waktu dari Jumat-Jumat ini menunaikan amanat adalah penghapus dosa di antara Jumat yang satu dan Jumat berikutnya. Dan kemudian ditanyakan apa itu melaksanakan amanat, Rasulullah menjawab, mandi Jumat, sebab pada setiap rambut itu ada junub. Dan pada hadis Abu Darda, sungguhnya Allah tidak memberikan amanat pada agamanya kecuali junub. Demikian itu dikarenakan junub adalah suatu yang abstrak yang ada dalam badan, tidak tampak itu kecuali oleh Allah Azza wa Jalla dan tidak diketahui oleh pelakunya, dan tidak hilang kecuali dengan amal dan niat si pelaku. Kemudian yang terpenting adalah kesucian hati. Tidak ada nilainya kesucian yang tampak jika tidak disertai dengan kesucian batin. Nah, oleh karena itu kesucian badan adalah juga disertai dengan kesucian hati, kebaikan niat, kebenaran tujuan, dan keistiqomahan dalam beramal. Bahkan Imam Ghazali menafsirkan kebersihan dalam hadis tersebut sebagai kesucian hati dari sifat khianat, hasad, dendam, dengki, dan sifat-sifat penyakit hati lainnya. Kemudian kandungan hadis berikutnya adalah dzikrullah atau ingat kepada Allah dan bersyukur. Dan manifestasi dari rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla adalah dengan banyak berzikir mengingat Allah, terlebih dengan lafal-lafal yang bersumber sebagaimana dicontohkan Rasulullah. Pada hari kiamat pahalanya akan memenuhi timbangan amal soleh atau malah dapat melebihi ya, timbangan perbuatan buruk, dan menjadikan para pelakunya memperoleh kesuksesan dan didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah memenuhi timbangan, subhanallah. Jadi mizannya alhamdulillah itu berat sekali dia. Dan subhanallah, alhamdulillah ini memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Dan tasbih
subhanallah, timbangannya ini memenuhi langit dan bumi gitu ya. Dan terdapat banyak hadis yang menyebutkan tentang keutamaan 4 kalimat tersebut ya. Dari subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah gitu. Banyak sekali keutamaannya. Kemudian menenangkan hati ya. Orang yang berzikir wajib kemudian disertai dengan hadirnya hati dan sedapat mungkin untuk kemudian memahami makna zikirnya ini. Dan kita diperintahkan untuk memperbanyak zikir. Dan seorang mukmin ini sangat membutuhkan sentuhan ketenangan hati dari kemantapan jiwa, dan ini dapat diperoleh dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahasan berikutnya adalah tentang sholat. Di sana dikatakan adalah sholat adalah nurun, cahaya, dan sholat ini adalah kewajiban yang ditentukan oleh rukun pokok dari Islam ya. Sebagaimana dijelaskan Nabi SAW bahwa sholat adalah cahaya yang menunjukkan pelakunya kepada jalan kebaikan. Sholat adalah cahaya batin yang menerangi petunjuk kebenaran, sebagaimana cahaya menerangi kegelapan menuju jalan yang lurus dan arah yang selamat. Inilah sholat sebagai cahaya. Kemudian ada cahaya ketika seorang berjamaah di masjidnya. Jika seorang muslim melihara sholat secara berjamaah, maka ia memiliki cahaya di atas cahaya. Dan kemudian jika sholat berjamaah di masjid, maka sempurnalah cahayanya hingga keberuntungan dan keselamatan meliputinya orang tadi. Dan orang tadi akan masuk surga lebih dahulu bersama dengan golongan muqarrabin, orang-orang yang didekatkan. Kemudian penyejuk hati. Sholat adalah penghubung komunikasi seorang manusia kepada Rabb-nya. Jadi penghubung antara makhluk dengan Rabb-nya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sholat adalah permata hati bagi orang-orang yang bertakwa. Salat ini akan mendapatkan kenyamanan, orang yang mendapatkan kenyamanan, ketenangan, dan rasa aman dalam sholatnya. Kemudian sodakoh adalah cahaya. Tadi dikatakan sodakoh adalah dia atau cahaya yang sangat terang. Cahaya yang sangat terang maksudnya adalah kesabaran. Maka dengan kesabaran ini akan terbereskan semua masalah. Berikutnya, sedekah adalah tadi cahaya ya. Burhan adalah cahaya terang yang memancar dari matahari. Nabi SAW bersabda, orang mukmin ini ketika keluar dari zatnya akan mengeluarkan burhan sebagaimana matahari. Dan sedekah ini adalah burhan atas benarnya keimanan dan kebaikan jiwa seorang. Kemudian adalah thaharah, ini adalah kejujuran. Seorang muslim ini sudah seharusnya suci dan dari kotoran-kotoran materi, dan dia adalah cerminan rasa syukur kepada Allah secara lisan, baik simbol pelaksanaan hak Allah dan ibadahnya, dan suci dari kotoran batin, terutama rasa kikir dan bakhil. Ini adalah makanya kemudian sholat ini menjadi bukti kejujuran seorang. Oleh karena itu, sedekah dan infak merupakan sarana kebaikan untuk membantu kaum fakir miskin dan dalam rangka mencari keridhaan Allah, baik berupa sedekah zakat atau sedekah wajib maupun sunnah. Dan zakat ini adalah dalil pasti tanda kejujuran iman bahwa orang yang menunaikannya termasuk di antara orang-orang mukmin yang beruntung.
Berikutnya, sabar adalah cahaya. Sabar adalah cahaya. Seorang muslim ini senantiasa berada di jalan kebenaran selama dia tetap bertahan dalam kesabaran. Hal ini karena manusia itu hidup di dunia diterpa oleh berbagai macam kesukaran dan dikelilingi oleh berbagai macam musibah yang semua itu adalah membutuhkan keteguhan dan kekuatan. Jika tidak, tentu manusia akan hancur dan binasa. Berikutnya, Al-Quran ini sebagai hujah. Nah, Al-Quran ini nanti akan menjadi hujah bagi ahlinya. Al-Quran ini adalah pedoman hidup bagi manusia dan imannya adalah kitabullah. Dan ia mengambil petunjuk dengan petunjuknya dan mengerjakan perintah dengan perintahnya dan meninggalkan larangan dengan larangan dan berakhlak dengan akhlaknya. Dan barang siapa yang melakukan hal itu, maka orang itu akan mendapat manfaat dari Al-Quran ketika membacanya. Seorang mukmin adalah orang yang mendapat penyembuh dari penyakit lahir dan batin. Saat dia membaca dan mentadaburi Al-Quran, maka rohnya akan bersinar dan dadanya akan menjadi lapang dan akan mengalir kegembiraan hidup pada aliran urat darahnya. Sebagaimana ulama berkata, tidaklah seorang duduk dalam majelis lantas dia berdiri darinya maka keadaan selamat. Artinya masuk tetap dalam kondisi duduk serta kemudian dia berdiri dan dalam keadaan selamat dan masih tetap dalam kondisi duduk, kecuali dia mendapatkan keuntungan atau kerugian. Kemudian dia membaca ayat tadi ini. Kemudian berikutnya jalan menuju surga. Rasulullah SAW mengakhiri nasihatnya yang agung ini dengan penjelasan tentang beberapa golongan manusia, karena setiap manusia ini pasti akan melewati waktu pagi dan petang, tetapi dengan kondisi yang berbeda-beda. Di antara mereka ada yang menghabiskan malam dan siang dalam kemaksiatan, dan ada juga dengan menghabiskan harinya dengan ketaatan. Kemudian fikih hadis berikutnya adalah kesaksian yang diterima dan menyelamatkan. Seorang mukmin ini akan menebus kebebasan dirinya dari neraka dengan menyucikan keimanannya dan meneguhkan keyakinan hatinya dengan mengingat Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah lantaran kesaksiannya ini memancarkan khusyuan pada Allah SWT dalam jiwanya. Kemudian pada saat untuk taat kepada Allah dan takut berbuat maksiat, nah ini menjadi sebab dijauhkan dari neraka dan mendekati keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, tak ada transaksi kecuali untuk Allah. Sungguhnya seorang mukmin ini terhormat dan mulia, kedudukannya tinggi dan mahal nilainya, dan oleh karena itu dia tidak layak untuk menjual dirinya kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu tidak ada satupun di antara makhluk yang sanggup memberinya harga dan yang sesuai dengan sepadan, dan transaksi ini tidak mungkin kecuali tidak ada suatu pun ini di antara makhluk yang sanggup memberinya harga yang sesuai dengan sepadan. Maka transaksi seorang mukmin ketika menjual dirinya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu orang mukmin ini mengharap keridhaan Allah Ta'ala dan berpaling dari segala yang membuat Allah murka ini, sehingga dia memperoleh harga yang sempurna dan penuh. Kemudian yang terakhir, hikmah dari hadis ini, yang pertama, iman ini adalah ucapan dan perbuatan. Jadi iman itu bukan hanya ucapan saja tapi juga perbuatan. Dia bisa yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang, dan bertambah dengan amal soleh dan taatan, dan berkurang dengan kemaksiatan dan dosa-dosa. Amal itu adalah ada timbangannya, ada yang ringan dan ada yang berat, sebagaimana ditunjukkan dalam tadi hadis. Ada yang subhanallah itu memenuhi mizan. Nah ini adalah
suatu hal yang setiap amal itu ada nilainya. Kemudian yang berikutnya adalah menjaga sholat tepat pada waktunya, sempurna rukun-rukunnya dan adabnya ini, karena ini adalah nanti menjadi cahaya. Kemudian yang berikutnya adalah memperbanyak infak dalam kebaikan dan bersegera membantu kebutuhan kaum fakir dan orang miskin. Kemudian sabar dalam kesulitan, khususnya diterima seorang muslim ini sebagai resiko dari seorang ketika dia beramal ma'ruf nahi mungkar. Dan Al-Quran ini adalah pedoman hidup bagi seorang muslim, maka dia hendaknya membaca, memahami maknanya dan beramal dengan apa yang ditetapkan dalam Al-Quran. Kemudian yang terakhir, seorang muslim ini selalu berusaha keras untuk memanfaatkan waktu dan umurnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyibukkan diri dan tidak menyibukkan dirinya kecuali untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kembali pada dirinya berupa manfaat dunia dan akhirat. Ya, demikian jelasan hadis yang ke-23, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.